jika Pangeran Mangkubumi mendapatkan bagian Mataram Barat lewat perjanjian Giyanti, ia tak langsung memiliki keraton. Ia masih harus membangun keraton baru untuk Kesultanan Yogyakarta yang ia proklamasikan. Selama belum ada keraton Yogyakarta, Pangeran Mangkubumi terpaksa memakai Pesanggerahan sebagai keraton sementara. Itulah Pesanggerahan Ambar Ketawang yang menjadi keraton sementara Yogyakarta, tempat yang sangat bersejarah sebagai prolog keraton Kesultanan Yogyakarta. Namun, Keraton Ambar Ketawang itu kini sudah rata tanah dan nyaris punah. Perjanjian Giyanti dilakukan pada tanggal 13 Februari 1755 di Dusun Kerten, Desa Jantiharjo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian ini untuk mengakhiri konflik antara Pangeran Mangkubumi dan Keraton Mataram di Surakarta. Singkatnya, Mataram dibagi dua. Pangeran Mangkubumi mendapat wilayah Mataram Barat dan wilayah Mataram Timur masih menjadi milik Kasunanan Surakarta yang saat itu dipimpin oleh Raja Sunan Pakubuwono III. Setelah perjanjian Giyanti, Pangeran Mangkubumi langsung mengumumkan berdirinya Keraton Kesultanan Yogyakarta. Ia menjadi raja dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono I, namun ia belum memiliki keraton. Pangeran Mangkubumi kemudian memilih Pesanggerahan Ambar Ketawang yang berlokasi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman sebagai keraton sementaranya. Ia memerintahkan Adipati Joyoningrat untuk memperbaiki Pesanggerahan itu. Dari keraton kecil itulah Sri Sultan Hamengkubuwono I mengatur pemerintahannya sekaligus merancang dan menyiapkan keraton baru. Tempat yang ia pilih untuk dibangun sebagai Keraton Kesultanan Yogyakarta adalah Pesanggerahan Garjitowati. Pesanggerahan Garjitowati berada di Alas Beringan atau Desa Pacetokan dan Desa Beringharjo yang berposisi di antara Kali Winongo dan Kali Code. Disitulah akhirnya berdiri Keraton Yogyakarta yang eksis sampai sekarang. Maka Ambar Ketawang sebagai keraton awal dan sementara memiliki arti penting dan sejarah tinggi. Dari tempat itulah Sultan Hamengkubuwono I bisa mempersiapkan banyak hal hingga berdirinya Keraton Yogyakarta. Selain itu, Ambar Ketawang memiliki sejarah panjang. Nama Ambar Ketawang berasal dari kata ambar dan ketawang. Ambar artinya harum, ketawang artinya langit atau tempat tinggi, sebab daerah itu memang dulu merupakan perbukitan kapur. Pesanggerahan Ambar Ketawang sebenarnya sudah ada sejak Mataram berkeraton di Kartosuro. Sementara Keraton Kartosuro didirikan Amangkurat II pada tahun 1680 dan dipakai sebagai kerajaan sampai tahun 1742. Keraton Mataram baru pindah dari Kartosuro ke Keraton Kasunanan Surakarta pada tahun 1745. Selama periode Kartosuro dan Surakarta, Pesanggerahan Ambar Ketawang sering dipakai keluarga raja untuk istirahat saat berburu di hutan Beringan. Pangeran Mangkubumi juga sering singgah di Ambar Ketawang. Bahkan ia kerap bertapa di Gunung Gamping yang terletak di samping Pesanggerahan Ambar Ketawang. Maka wajar jika Pangeran Mangkubumi memilih Ambar Ketawang sebagai keraton sementara begitu memproklamasikan berdirinya Kesultanan Yogyakarta. Sebab ia sudah sangat familiar dengan Ambar Ketawang dan memiliki hubungan psikologis dan spiritual. Setelah diperbaiki, Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono I itu menempati Ambar Ketawang pada tanggal 9 Oktober 1755. Sejak itu, Ambar Ketawang menjadi keraton awal atau prolog Keraton Yogyakarta. Wilayah Ambar Ketawang sebelumnya memang di dataran cukup tinggi berupa perbukitan kapur.
perbukitan kapur itu ditambang untuk bahan bangunan keraton Yogyakarta yang baru. Selain itu, pertambangan juga dimaksudkan untuk kebutuhan industri pabrik gula, sehingga wilayah Gamping yang tadinya memiliki 8 bukit kapur, termasuk Bukit Ambar Ketawang, kemudian rata. Kini tinggal batu besar yang disisakan untuk tanda pengingat. Batu besar itulah yang kini disebut Gunung Gamping. Di tempat itu pula Sultan Hamengkubuwono I sering bertapa. Letaknya hanya sekitar 100 meter dari Keraton Ambar Ketawang. Sri Sultan Hamengkubuwono I berkeraton di Ambar Ketawang hanya setahun, sebab pengerjaan Keraton Yogyakarta juga bisa diselesaikan dalam setahun, sehingga pada tanggal 7 Oktober 1756, Sri Sultan Hamengkubuwono I pindah ke keraton baru yang hingga kini berdiri tegak sebagai Keraton Kesultanan Yogyakarta itu. Setelah Kesultanan Yogyakarta pindah ke keraton baru yang megah itu, Keraton Ambar Ketawang kemudian diserahkan kepada Demang Ki Wirosuto dan Nyi Wirosuto untuk dirawat. Nasib tragis dialami oleh Ki Wirosuto dan Nyi Wirosuto. Mereka tertimbun bebatuan di dalam gua dekat pesanggerahan Ambar Ketawang. Atas peristiwa itu, Sri Sultan Hamengkubuwono I pun terpukul dan memerintahkan untuk mengadakan upacara memperingati peristiwa hilangnya Ki Wirosuto dan Nyi Wirosuto. Upacara peringatan itu hingga saat ini masih dilakukan secara rutin setiap tahun, dikenal dengan upacara adat Saparan Bekaka. Sejak hilangnya Ki Wirosuto dan Nyi Wirosuto, Keraton Ambar Ketawang seolah tak terurus. Bangunan bersejarah itu lama-lama hancur, bahkan kondisinya kini sangat memprihatinkan, menjadi reruntuhan yang nyaris punah. Hanya ada sedikit tembok yang tersisa dan sedikit lantai. Kondisinya pun tak terawat dan terancam punah. Lantai bekas keraton tampak berlumut, sedangkan sisa tembok juga terdesak pemukiman penduduk dan tak terawat. Berbeda dengan Gunung Gamping yang menjadi tempat pertapaan Sri Sultan Hamengkubuwono I, Gunung Gamping dikelola dengan baik, dikelilingi pagar dan dirawat. Gunung ini sudah menjadi cagar alam di bawah Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Yogyakarta. Dua tempat itu, Ambar Ketawang dan Gunung Gamping, terkesan begitu sederhana. Jarang ada pengunjung kecuali para peziarah yang tahu sejarah dan melakukan olah spiritual di sana atau sekadar bernostalgia tentang keraton awal Yogyakarta. Padahal kedua tempat itu merupakan tonggak sejarah prolog keraton Yogyakarta yang ada sampai sekarang. Tak ada lagi bangunan penting yang tersisa dari keraton Ambar Ketawang. Sejarah penting itu lama-lama hanya tinggal kenangan. Bahkan sedikit bekas-bekasnya berupa pagar dan benda lain yang begitu minim terancam punah.